Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Jevanya Iglesia Saragi dengan NIM 11S23050. Pada saat ini saya akan memberikan video presentasi tentang praktikum pertama untuk mata kuliah PBO atau pemrograman berbasis objek. Jadi di sini ada kita seperti yang kita lihat di baris 5 sampai 6 ini. Jadi pertama-tama program ini dimulai dengan membuat objek yang namanya scanner. Untuk scanner ini fungsinya untuk membaca input dari pengguna dan nanti scanner itu dimasukkan ke N di mana variabel N itu menyimpan ukuran matriks atau jumlah baris dan kolom yang diambil dari inputan pertama dari si pengguna. Nah, baru di sini dari baris 8 sampai 11. Jadi di sini untuk pengecekan ukuran matriksnya. Jadi jika N-nya itu nilainya 0, programnya akan langsung berakhir dan dia akan langsung print-kan atau menunjukkan nilai 0 ke layarnya nanti. Karena gak ada matriks yang jumlahnya 0 kali 0. Kemudian di sini dari baris 13 sampai 18. Jadi di sini tuh inisialisasi dan pengisian matriks. Jadi matriks yang kalian ini dibuat dengan tipe data integer atau int. Kemudian nanti programnya itu akan mengisi elemen-elemen matriks ini dengan angka yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi di sini ada loop ini, di loop pada for int i dan juga pada for int j. Jadi ini melalui dua loop ini akan masing-masing berjalan sebanyak n kali. Jadi loopnya akan terus berjalan sampai isi matriksnya penuh sesuai dengan ukuran yang dibuat oleh penggunanya. Kemudian pada baris 20 sampai 23, di sini ada 4 variabel yang diinisialisasi. Ada diagonal kiri, diagonal kanan, diagonal kiri jumlah, diagonal kanan jumlah. Jadi diagonal kiri dan diagonal kanan ini untuk menyimpan jumlah elemen-elemen di diagonal kiri dan diagonal kanan. Sedangkan di sini yang diagonal kiri jumlah dan diagonal kanan jumlah ini untuk menyimpan hasil dari penjumlahan si diagonal kiri dan diagonal kanan, dan kemudian dia digunakan untuk menyimpan ekspresi dalam bentuk string supaya nanti hasilnya ditampilkan dalam bentuk string. Kemudian di sini dari baris ke 25 sampai ke 30 ini loop yang digunakan untuk menghitung jumlah elemen-elemen pada diagonal kanan dan juga diagonal kiri. Jadi diagonal kiri dihitung dengan menjumlahkan elemen-elemen di mana indeks baris sama dengan indeks kolom. Jadi sini matriks I dengan I. Sedangkan diagonal kanan dia dijumlah dengan dihitung dengan menjumlahkan elemen-elemen di mana indeks baris berlawanan dengan indeks kolom, di mana itu matriks I baru di sini ada n kurang I kurang 1. Jadi string diagonal kiri, jadi string di diagonal kiri jumlah dan diagonal jumlah ini dibangun secara bersamaan dan menambahkan setiap elemen dalamnya, diikuti oleh tanda plus jika masih ada elemen yang tersisa. Dan di sini untuk selisih ini untuk menghitung nilai selisih absolut antara jumlah elemen-elemen diagonal kiri dan kanan jadi dia dihitung dengan menggunakan ini yang udah ada langsung dari bahasa Java, itu mathapps, untuk memastikan hasilnya itu positif. Jadi ini baik seperti solutnya versi bahasa Java. Kemudian program akan menampilkan ekspresi hasil penjumlahan diagonal kiri dan kanan diikuti dengan hasilnya serta menampilkan selisih absolut yang dihitung dengan menggunakan ini sistem out println diagonal kiri ya sampai yang di selisih absolut. Jadi di sini saya akan juga membuat contohnya kalau programnya dijalankan. Jadi ketika inputnya 0, maka dia akan langsung membalikkan 0. Tapi ketika dia ada isinya seperti yang di modul SK, oke, kita masukkan 3
Jadi dia akan otomatis buat matriksnya itu 3 kali 3. Kemudian kita kasih isinya. Nah, jadi akan menghasilkan seperti yang kita ekspektasi sesuai dengan modul ini. Jadi dia akan menghitung dari diagonal kirinya itu 11 tambah 5 tambah min 12. Jadi akan menghitung ke arah diagonal kiri. Jadi hasilnya akan 4. Begitu juga dengan diagonal kanan, dia juga menghitung dari diagonal kanannya 4, 5, 10. Jadi hasilnya 19 dan selisih absolutnya itu 4 dikurangi 19 baru dibuat dalam bentuk nilai absolut. Jadi hasilnya 15. Kemudian di sini pada codingan yang kedua, di barisan dari 5 sampai 7 itu program dimulai dengan membuat lagi objek scanner untuk membaca input dari pengguna. Pengguna pertama-tama akan masukkan angka atau nilai n yang menyatakan jumlah bilangan yang akan dimasukkan. Jadi pengguna lagi-lagi akan menentukan berapa jumlah atau elemen yang dia mau dalam array itu. Array R, array ini namanya si R, itu dengan panjang n dibuat untuk menyimpan bilangan-bilangan tersebut. Kemudian di sini dari baris 9 sampai 11, jadi loop ini akan berjalan sebanyak n kali dan pada setiap iterasi program mengambil satu bilangan dari input dan menyimpannya ke dalam array pada posisi yang sesuai R, I. Kemudian di sini dia akan diinisialisasi lagi. Jadi 3 variabel ini, positif, negatif, dan netral, dia diinisialisasi dengan nilai 0. Variabel-variabel ini akan digunakan untuk menghitung beberapa banyak bilangan positif, negatif, dan 0 yang ada di dalam array. Kemudian pada pada baris 17 sampai 25, jadi loop kedua ini juga berjalan sebanyak n kali. Pada setiap iterasinya itu program memeriksa nilai bilangan pada array itu yang namanya CRI. Nah, jadi jika bilangan tersebut lebih besar dari 0, maka R ini akan memasukkan si bilangan itu ke positif, variabel positif. Dan kalau lebih kecil, 0 RI, variabel itu akan ditambahkan ke negatif. Selain dari itu, atau sama dengan 0, maka variabel itu akan dimasukkan ke netral. Dan ini yang di akhir ini untuk menampilkan hasil dalam bentuk rasio. Jadi setelah perhitungannya selesai, tadi kan program menampilkan hasilnya menggunakan ini, sistem outprintf. Format yang digunakan juga memastikan supaya kalau jumlah bilangan positif, negatif, dan netral ditambahkan dalam format jumlah per total. Seperti ini. Rasio atau proporsi masing-masing kategori terhadap total bilangan ditampilkan dengan 2 angka desimal. Kemudian ada ekspresi ternary yang digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada bilangan pada kategori tertentu, misalnya positif atau negatif sama dengan 0. Rasionya akan ditampilkan dengan sebagai 0 untuk menghindari pembagian oleh X. Kemudian jadi demo programnya akan berjalan seperti ini. Kita ikuti dengan di modul. Nah, jadi ketika kita membuat input 4, 3, 9, 0. Jadi 6 ini dia akan menentukan berapa banyak elemen dalam array. Jadi sini ada 6 elemen dalam array. Maka kita selanjutnya masukkan 6 elemen itu, yaitu -4, 3, -9, 0, 4, 1. Jadi sesuai di sini bilangan positif itu ada 3, dari sini itu 3, 4, 1. Jadi dia masuk ke 3/6. Jadi itu rasionya adalah 0,50. Dan kemudian di sini ada netral, di mana 0 itu hanya 1, jadi dia 1/6. Jadi rasionya akan jadi 0,17.
Dan yang terakhir yang negatif, ya di sini ada dua angka negatif yaitu min 4 dan min 9 sehingga hasil menjadi jadi 2 per 6. Jadi 0,33. Kemudian pada codingan terakhir, jadi di bagian dari baris ke-5 ini sampai baris ke-8. Jadi ini program ini dimulai lagi dengan objek scanner. Scanner itu dibuat untuk input dari membaca input dari pengguna. Kemudian sebuah array yang namanya array berukuran 5 elemen dideklarasikan untuk menyimpan 5 angka. Jadi di sini bukan pengguna lagi yang menentukan berapa dia mau elemennya, tapi udah ditentukan dari awal yaitu 5 elemen. Jadi dia hanya bisa menyimpan 5 angka di dalam array itu. Jadi kemudian di sini ada variabel sum yang juga dideklarasikan dan juga diinisialisasikan dengan nilai 0 yang akan digunakan untuk menyimpan jumlah total dari angka-angka yang dimasukkan. Kemudian di sini dari baris 10 sampai 13 ini, jadi loop ini akan berfungsinya ini untuk mengelup berjalan selama 5 kali. Kenapa 5 kali? Karena array kita hanya punya 5, jadi dia akan mengisi array itu sampai 5 kali aja. Pada setiap iterasinya itu angka yang dimasukkan disimpan dalam array pada indeks yang sesuai array X. Selain itu, angka tersebut juga ditambahkan ke variabel sum untuk menghitung jumlah total semua angka yang dimasukkan. Dan di sini ada dua variabel yaitu bilangan besar dan bilangan kecil. Jadi ini juga dideklarasikan untuk menyimpan nilai maksimum dan minimum dari array. Keduanya diinisialisasi dengan nilai elemen pertama dari array atau array 0. Kemudian dari baris ke-18 sampai 25 ini, loop ini berjalan dari indeks kedua dari 1 hingga ke 5 dari array untuk mencari nilai maksimum untuk mengisi bil besar dan minimum bil kecil. Pada setiap iterasi, program membandingkan elemen set ini array dengan nilai yang sudah disimpan di bilangan besar dan bilangan kecil. Nah, kalau elemennya itu lebih besar dari bilangan besar, maka bilangan besar itu akan diperbarui dengan elemen tadi. Nah, begitu juga dengan yang bilangan kecil. Jadi kalau bilangannya lebih kecil, maka dia akan memperbaruinya dengan yang tadi kita dapat nilai yang lebih kecil. Jadi ini untuk menentukan mengurutkannya dari yang besar hingga yang kecil dan dari yang kecil hingga yang ke besar. Kemudian di sini setelah nilai maksimum dan minimum ditentukan, program menghitung dua jumlah baru. Jadi ada min total. Jadi min total ini jumlah total atau sum dikurangi dengan nilai maksimum. Dan max total ini jumlah total sum dikurangi dengan nilai minimum, yaitu si bilangan kecil. Kemudian di sini dari baris 30 sampai baris ke-44. Jadi ini gunanya untuk mencetak jumlah minimum min total dengan cara menghilangkan nilai maksimum atau si bilangan besar. Variabel yang sudah dihilangkan ini digunakan untuk memastikan bahwa hanya satu elemen yang sesuai dengan bil besar yang diabaikan dalam loop. Loop ini juga untuk mencetak setiap elemen yang tidak diabaikan dengan tanda plus di antara elemen-elemen dan akhirnya mencetak jumlah si min total di sini. Begitu juga di si yang maksimum ini. Jadi ini juga mirip sama yang si min tadi, bedanya di sini dia menghilangkan nilai minimum atau bilangan kecil. Sekali lagi, program memastikan hanya satu elemen yang sesuai dengan bilangan kecil yang diabaikan dan menampilkan hasilnya dengan cara yang sama. Jadi kayak ini untuk menghilangkan bilangan yang paling kecil untuk menentukan maksimumnya, dan minimumnya ini menghilangkan yang paling besar untuk menentukan minimumnya.
Jadi dengan ini berikut demo dari program atau codingan tersebut. Jadi kita disuruh untuk menentukan 5 angka. Kita ikuti sesuai modul ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka minimumnya akan mengambil 4 nilai terkecil, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dan kemudian menghasilkan nilai 10 dijumlahkan. Dan begitu juga dengan maksimumnya mengambil nilai 2, 3, 4, dan 5. Karena dia menghilangkan satunya, karena itu nilai paling kecil, sehingga hasilnya jadi 14. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih.